Kembali di Jurnal Utama, pemirsa, sudah sejak beberapa waktu terakhir budaya Jepang, terutama budaya popnya, banyak digemari masyarakat Indonesia, khususnya kalangan muda. Untuk lebih mendekatkan budaya itu dengan masyarakat Indonesia, sebuah festival budaya Jepang rutin diselenggarakan di Indonesia. Festival budaya Jepang kali ini digelar di Universitas Dharma Persada. Sampai saat ini tercatat sudah ke-10 festival dilaksanakan. Berbagai acara digelar antara lain lomba menggambar manga, lomba dance, dan pertunjukan band. Acara ini juga mengakomodir budaya pop yang sedang marak dengan mengadakan lomba kostum karakter atau cosplay. Cosplay merupakan salah satu puncak acara yang ditunggu para pengunjung. Selain budaya pop, pada festival ini juga diadakan workshop kebudayaan tradisional atau upacara minum teh. Ini merupakan rangkaian sakral yang dipertahankan hingga kini. Animo masyarakat Indonesia ternyata cukup besar, tampak pengunjung baik dari kalangan dewasa maupun remaja. Ya, pemirsa, demam budaya Jepang bukan hanya soal kegemaran pada manga dance gaya Harajuku, tapi juga ada sisi lain yang juga menarik untuk dicoba. Seperti apa? Kita simak laporan bersama reporter Anggia Kusumawardaya dan juga juru kamera Yanuarsyah. Ya pemirsa, ada banyak cara untuk mempelajari kebudayaan Jepang. Selain dari kesenian dan dari budaya tradisional seperti upacara minum teh Jepang, kita juga dapat belajar dari makanannya. Di samping saya ini adalah para teman-teman yang sedang lomba makan ramen. Orang-orang yang paling cepat menghabiskan adalah pemenangnya. Ramen merupakan makanan khas Jepang yang berupa mie, berupa mie berukuran sedang. Dan di Jepang kita dapat menemui ini di sepanjang kios-kios pinggir jalan di sana. Di Indonesia sendiri, makanan ini dapat ditemui dengan mudah di dalam kemasan instan maupun di restoran-restoran. Makanan ini mulai populer di kalangan para pecinta yang memiliki cita rasa makanan Jepang. Anggia Kusumawardaya, Yanuarsyah, Berita 1, Jakarta. Oke, sebagai pemenang pertama. Ya, sementara itu cosplay atau kostum karakter juga menjadi salah satu yang paling disuka dari budaya pop Jepang. Bahkan sebuah band bernama Lashon membangun karakter penampilan panggungnya dengan memakai cosplay atau karakter Jepang. Vokalis band Lashon, Feriku, tertarik menggunakan cosplay setiap manggung karena terinspirasi dengan band Jepang yang juga memakai cosplay untuk menguatkan karakter abad pertengahan Eropa yang mereka inginkan. Feriku mengaku mengalami beberapa hambatan bila harus menggunakan atribut cosplay setiap tampil bersama bandnya. Namun, ia tidak keberatan karena sudah menjadi hobi. Untuk menunjang totalitas penampilannya, Feriku merogoh kocek cukup dalam. Untuk satu kali penampilan minimal membutuhkan Rp1.000.000 untuk belanja kostum dan aksesoris. Biasanya ia memesan khusus atau membuatnya sendiri. Untuk satu kostum normalnya memerlukan waktu 3 bulan untuk pembuatan. Saya suka karena itu berbeda daripada band lain. Umumnya band Jepang yang disebut genre-nya itu visual kei itu seperti itu. Jadi full kostum, full make up. Itu yang berbeda dengan band-band mungkin dari barat, dari negeri. Ya, bagaimana demam budaya Jepang khususnya cosplay karakter Jepang merambah di Indonesia? Untuk membahasnya telah bersama kami Ogawa Tadashi, Direktur Pusat Kebudayaan Jepang, dan Richfield Edbert, Juru Cosplay Anime Festival Asia 2011. Dan juga ada Feriku, cosplayer yang juga vokalis dari band Lashon. Baik, terima kasih sudah hadir. Arigato. Arigato. Terima kasih sudah hadir di Berita 1. O genki desu ka? O genki desu. Terima kasih. Tadi saya baru belajar langsung. Terima kasih, ini Mas Richie, kemudian Mas Feriku dan juga Ogawa-san. Terima kasih. Baik, ini kita berbicara mengenai cosplay. Begitu orang banyak yang sudah mengetahui dan sudah menjadi fenomena begitu di Indonesia, khususnya di Jakarta, Surabaya, kemudian juga Bandung begitu. Tapi mungkin penjelasan lebih lanjut kita ke Mas Richie dulu. Ini apa sih sebenarnya cosplay sendiri dan kemudian apa cosplayer, kemudian juga ada layer juga dan kemudian juga ada sebutan-sebutan lainnya. Iya.
Jadi cosplay itu adalah gabungan kata dari kostum dan play, di mana kita memakai kostum dan juga bermain karakter. Jadi kita tidak hanya memakai kostum yang mirip dengan karakter aslinya dari anime atau game atau tokusatsu yang dari Jepang, tapi kita juga mendalami karakter tersebut. Cosplay sendiri ini awalnya dari Amerika. Jadi ada reporter Jepang yang ke Amerika ngelihat convention, di sana ada orang pakai baju Star Wars, Star Trek, kemudian dia bawa beritanya itu kembali ke Jepang. Di Jepang dipopulerkan, ternyata lebih populer lagi karena karakter di Jepang itu banyak sekali, lebih banyak daripada yang ada di Amerika. Dan lebih unik. Dan lebih unik, ya, karena setiap tahun mereka mengeluarkan karakter baru, mengeluarkan produk-produk baru. Jadi sungguh asik untuk diikuti gitu perkembangannya. Kemudian masuk ke Indonesia itu awal tahun 2000-an. Itu sudah mulai masuk di Indonesia ya? Sebenarnya sih kita juga sudah, sejak internet sudah oke gitu ya, kita udah jadi pengamat. Cuma baru benar-benar ada acara itu, waktu itu di daerah Jakarta Barat. Event pertama kali 2000 begitu? Iya. Itu ternyata antusiasnya tinggi sekali dan banyak yang ikut. Ini pertama-tama mesti Marsici begitu ya? Oh, saya enggak. belum ikutan? Iya, saya ikutan tahun 2007. 2007 baru. Kemudian berkembang terus sampai sekarang. Kemarin ada acara itu terhitung 1.000 orang lebih yang daftar cosplay, lomba cosplay gitu. Artinya memang sudah diminati banyak gitu ya di Indonesia ya? Diminati banyak. Kalau dari segi penjurian sendiri itu selain karakter memang harus benar-benar mirip, tadi pendalaman karakter juga harus, maksudnya seperti apa begitu? Jadi misalnya saya pakai Garo. Karakter Garo itu adalah karakter yang diperankan di sebuah film tokusatsu untuk orang dewasa. Jadi memang karakternya itu dia seorang knight, seorang satria yang berdedikasi tinggi untuk memburu horor, memburu monster-monster, dan dia orang yang jarang ngomong. Kalau pose-posenya tertentu, kemudian kita harus mendalami karakternya. Gak mungkin kostumnya begitu, taunya lincah begitu ya? Iya, taunya lincah atau mukanya kan udah sangar gitu, tiba-tiba posenya begini, gitu kan nggak mungkin. Begini, ya itu kan nggak boleh gitu kan. Dan iya, beberapa cosplayer juga punya prinsip, selama topeng dipakai atau make up dipakai, harus benar-benar menjiwai. Yang sering terjadi kendala adalah pada orang awam, karena mereka nggak ngerti cosplay itu apa, mereka kira mungkin badut gitu ya. Jadi mereka pengen pose yang aneh-aneh, yang membunuh karakternya kami gitu. Nah, biasanya kalau kita larang gitu ya, aduh sorry, nggak bisa membunuh karakter nih gitu. Kalau biasanya ada dua tanggapan. Responnya ya? Yang pertama, dia mau ngerti, wah keren banget nih cosplayer, berdedikasi sekali gitu kan. Yang kedua, sombong banget loh. Gitu. Iya, ternyata masih juga banyak yang belum mengerti begitu masih ya. Banyak yang belum mengerti. Walaupun memang sudah mulai menjadi budaya yang baru, budaya pop baru di Jakarta atau Indonesia gitu ya. Kita ke Mas Veriku nih. Mas Veriku nih, Lashong menarik sekali. Memang semuanya harus cosplayer begitu atau hanya cuman vokalisnya saja yang memakai kostum? Kalau dari band Lashong sini, karena kita cover band Jepang aslinya itu band Visual Kei atau Bijuaru Kei, itu namanya Feisai, memang nama bandnya. Jadi kita mau total, jadi seluruh personil diusahakan kostumnya itu temanya sama, temanya ya. Soal kostum bebas masing-masing, tapi intinya satu tema, aristocrat style intinya. Itu biasanya ngambilnya dari mana tuh Mas? Kira-kira stylenya itu? Inspirasinya ya intinya sesuai dengan band aslinya yang kita cover itu. Feisai itu jadi alat pertengahan, cuman mereka dengan modifikasi, sedikit modifikasi kayak boots ini, bootsnya kan tidak alat pertengahan, tapi kurang lebih kostumnya ya mix and match, intinya alat pertengahan. Seperti kostum saya ini sebenarnya ini dari inspirasi dari kostum anime sih sebenarnya, dari kostum anime Vocaloid. Itu Senpai Dragon, ada Kaito Cantarella. Cuman saya sedikit
ada sedikit modifikasi, tapi intinya masuk dengan temanya aristokrat style. Termasuk ini saya mau nanya, rambutnya asli ini Mas? Asli. Asli ya, sampai manjangin rambut. Karena memang abad pertengahan kan model Ya, banyak juga panjang-panjang. yang berambut panjang begitu ya, dan juga pirang ya. Ini Ya, menarik sekali. curly-curly. Kalau soal karakter juga menjiwai gak? Ya, kurang lebih karakternya kalau intinya elegan karena abad pertengahan, jadi tidak jingkrak-jingkrak, memang agak berbeda, caranya memang elegan itu ya. Ekspresinya ya sesuai dengan seperti kan, karena aristokrat kita seperti kaum bangsawan gitu, jadi elegan lah gitu lah. Ya kita benar-benar terinfluence dengan band aslinya Vesa itu memang. Iya, oke, kita ke Mr. Ogawa. Anda melihat fenomena cosplay sudah masuk ke Indonesia begitu. Anda melihatnya ini seperti apa? saya sangat senang sekali karena Pemuda-pemuda Indonesia mencintai kebudayaan Jepang. Jadi cosplay ini salah satu kebudayaan Jepang. Jadi saya sangat senang sebagai direktur Japan Foundation. Ya. Nah, kalau kita lihat dari misalnya kebudayaan Jepang ini kan sudah mulai masuk ke Indonesia begitu kan, dan juga mungkin negara-negara lainnya. Nah, apakah memang sudah ada strategi-strategi khusus begitu dari pemerintah Jepang sendiri untuk memang memasukkan budayanya begitu? Pemerintah Jepang menentukan strategi Cool Japan. Jadi untuk bertambah pariwisata dan juga promosi ekonomi Jepang, kebudayaannya bermain peran penting. Jadi secara total ekonomi dan kebudayaan terkait dan promosi Jepang itu panggil Cool Japan Strategy. Cool Japan Strategy ini apakah memang sudah dari dulu atau memang sekarang begitu? Kalau kita lihat kan sekarang Jepang saingannya juga banyak, ada Korea begitu, kemudian juga negara-negara lain juga mulai bikin branding terhadap negaranya. Kira-kira 10 tahun yang lalu, ketika Perdana Menteri Koizumi, Junichiro Koizumi, menyelenggarakan panitia Cool Japan. Sesudah itu saya kira 10 tahun Jepang mencoba-coba promosi Cool Japan Strategy. Tapi harus kuat lebih. Karena kenapa? Karena sekarang tahun lalu kita ada gempa bumi dan tsunami. Dan sekarang ekonominya terluka, dan citra Jepangnya terluka. Jadi untuk memperbaiki citra-citra Jepang, kebudayaannya saya kira penting sekali. Jadi pemerintah Jepang promosi kebudayaan. Berapa banyak yang dianggarkan begitu dana untuk bisa mempromosikan budaya Jepang? Apa cukup serius begitu? Saya kurang tahu nomor-nomornya, tapi saya kira sekarang pemerintah Jepang cukup serius untuk. Iya, kita ke Mas Ferryku. Anda seberapa tergila-gila atau seberapa fanatik Anda dengan kebudayaan Jepang? Ya, termasuk fanatik. Seperti ini sebenarnya kalau manggung outdoor apalagi kan sebenarnya ribet sekali. Outdoor juga maksudnya sehari-hari? Oh enggak maksudnya. Tadi kan kalau band banyak kan outdoor ya panggungnya. Itu ribet banget sebenarnya. Panas, tapi ya demi totalitas. Demi suatu totalitas. Iya, kalau Mas Richie sendiri mungkin jangan-jangan makannya sekarang setiap hari sudah ramen, kari, begitu sushi. Saya pencinta kari. Saya sempat keliling restoran-restoran Jepang di Jakarta, saya cobain semua karinya. Dan saya paling suka yang ada di Blok M. Gitu. Ada satu restoran Jepang, memang saya suka banget karinya di situ. Nah, ini ketertarikan akan budaya Jepang begitu kan? Apakah memang pertama kali datangnya karena hanya melihat ada fashion yang menarik sekali atau unik begitu, dan kemudian juga budaya pop yang unik dari Jepang, atau memang dari awal ada ketertarikan berkaitan dengan bahasa, kemudian juga mungkin suka dance-nya, atau dari kecil suka nonton anime dan komiknya? Dari mana kalau Mas Richie dan kemudian juga Mas Ferryko? Mas Richie dulu. Saya sama Ferry kayaknya seumuran, jadi satu generasi. Kita yang kecilnya dikasih video-video ini Jepang, jadi dari superhero Jepang seperti Kamen Rider, Ultraman, itu kita nonton semua. Terus bertumbuh, hubungan Jepang dengan Indonesia itu baik sekali gitu. Komik Jepang banyak masuk ke sini. Kemudian Jepang juga yang memulai
pop culture-nya masuk ke sini, musiknya, kemudian waktu itu sempat ada drama TV ya, dorama TV yang sangat booming di sini gitu. Tokyo Love Story. Zaman-zaman itu kemudian dengan masuknya cosplay dan juga band-band yang mengangkat tema Jepang semakin banyak, itu udah jelas begitu kuatnya relasi Jepang dengan Indonesia. Gitu. Iya, kalau Mas Ferryku? Ya intinya kesukaan Jepang tuh terpupuk memang dari kecil nonton anime ya. Dulu Senseiya banyak sih, salah satunya Sensei Dragon Ball ya, memang. Jadi terpupuk lama suka animenya, terus manga sudah pasti komiknya. Makanan dengar-dengar bahasanya kan kalau di sini di dubbing ya memang. Jadi nggak tahu bahasa aslinya, kecuali lagunya ya. Dengar lagunya asik juga gitu kan. Bahasanya juga menurut saya menarik, maksudnya menurut saya keren bahasanya gitu. Artinya belajar bahasa Jepang juga sekarang? Pernah belajar. Pernah belajar, bisa ngomong dong dengan Ogawa-san? Little. Bisa ya? Basic ya. Baik, kita akan lebih membahas lebih lanjut ini mengenai budaya Jepang, tidak hanya cosplay juga. Apakah mungkin budaya Indonesia juga bisa seperti budaya Jepang begitu, yang bisa mengekspor budayanya ke negara lain? Kita akan membahasnya lebih lanjut dan pemirsa kami akan segera kembali. Di usianya yang baru 23 tahun, Michelle Worth kembali berkiprah di dunia fashion dan tahun ini ia kembali mengeluarkan koleksi busana terbarunya. Michelle sendiri adalah lulusan dari Istituto di Europeo di desain Milan, Italia. Dan pada tahun 2009 Michelle mengeluarkan sebuah label bernama Opium dengan gaya desain Cheongsam Couture. Nah, seperti apa rancangan busananya tahun ini? Yang katanya ia ingin keluar dari pakem yang ada dan ingin lebih liar dalam mengeluarkan imajinasinya. Mari kita lihat seperti apa fashion show dari Michelle Worth. 2, 1. Hari ini kita akan mempresentasikan Chinoiserie Bridal. Jadi temanya is for actually untuk tepai and for a modern wedding yang ada a bit of Eastern taste. Jadi we want to make her feel the best. Dia harus nyaman, dia harus confident, dia harus nggak gugup, and 100% she has to feel like a queen. Jadi kita pakai bahan-bahan ya warna-warnanya, kalau tepai itu harusnya warnanya warna-warna terang, merah biasanya. Dan traditionally harusnya ada burung hong dan ada naga di dress itu. We actually do according to the bride, but for this time kita presentasi yang lebih modern. Kesulitan memang ada, but it's a challenge. Jadi kita coba taklukkan semua yang itu. And yang bedanya actually ya kita pakai bahan tuh harus 100% bagus. Memang kita selalu pakai yang bagus. Tapi kali ini we have to use the best. We get it all from Europe and from America. And the design obviously has to suit the bride's taste. And I think to open my boutique with a wedding ceremony, I think it's really auspicious. It's a good sign, I think.